Oke, baik. Selamat datang di situs Gua Silomangkleng. Seperti yang saya presentasikan kemarin ya, dimana adik-adik ketika ada di situs berarti itu ada 5 kategori benda kan itu. Nah ini berarti salah satu 5 benda arkeologi namanya fitur ya, dimana fitur itu buatan manusia ya, buatan human, tetapi tidak bisa movable, tidak bisa berpindah-pindah. Salah satunya adalah gua ya. Nah saya jelaskan dari awal dulu ya, secara arsitekturnya, bahwa gua ini ada 2 cerukan. Kembali ke nama dulu, Silomangkleng itu sebenarnya sudah, selo itu batu, mangleng itu yang menjuruk ke dalam. Nah, jadi prosesnya itu selo mangleng. Jadi tanpa ada gua aja sudah menunjukkan itu gua gitu. Silomangkleng. Gitu ya. Nah, saya awali dari sini. Cerukan yang pertama menghadap barat, cerukan yang kedua yang menghadap ke selatan. Dimana cerukan yang selatan itu no relief. Jadi tidak ada relief. Kalau di sini relief semua. Ya, itu menunjukkan apa? Nanti di tengah-tengahnya aja saya ceritakan. Itu saya awali aja secara arsitektur ya. Ada 2 cerukan, satu menghadap barat, satu menghadap selatan. Nah, di mana di atasnya gua itu juga sebuah ada altar. Itu masih praduga dari ya. Artinya praduga itu apa? Dari kajian-kajian arkeolog itu menunjukkan apakah itu sebuah altar, apakah itu sebuah candi yang belum jadi. Ya, jadi itu masih dalam kajian juga. Apakah kajian tidak serta-merta 1 tahun 2 tahun terselesaikan? Tidak bisa. Jadi sejarah itu bisa dikatakan lintas masa. Ya, lintas masa itu apa? Apakah itu ketika masa abad awal dari Hindu-Buddha sampai kita tarik sampai abad 15, itu berapa ratus tahun kan? Nah, itu sulit sekali untuk menyimpulkan bahwa dalam waktu 1 tahun 2 tahun sudah selesai kajiannya, belum bisa. Nanti ketika di tengah proses ada temuan lagi, nah ini berbicara lagi gitu. Makanya sejarah itu kemarin saya katakan masih koma, tidak bisa kita pastikan sejarah itu titik. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita awali dari awal ya, karena sebuah bangunan itu sebuah keniscayaan bahwa ada sebuah kala. Nah, kala itu seperti apa? Seperti ini ya. Tahu ya, bangunan itu mesti ciri khasnya ada seperti itu. Itu dominasi dari sebuah situs berupa bangunan. Fungsinya apa? Secara mitologi kala itu, memang kala itu secara mitos ya, di keagamaan Hindu itu memang seorang raksasa, di mana raksasa itu ingin abadi. Nah, ketika di suatu kahyangan berkumpul para dewa-dewa, nah, si kala ini berubah bentuk menjadi seorang dewa, di mana ketika para dewa itu antrian, bukan makan gratis ya, tapi antrian menerima air abadi, air keabadian, namanya Tirta Amartasari. Nah, ketika kala itu berubah menjadi seorang dewa dan diketahui Dewa Indra ya, Dewa Indra ketika tahu bahwa salah satu dewa yang penyamar ya, yang penyamaran dari kala itu raksasa itu, akhirnya Dewa Indra memberitahu Wisnu, Dewa Wisnu, bahwa kala atau raksasa menyerupai dewa dan antri untuk minum Tirta Amartasari. Nah, ketika gilirannya kala, dia sudah menegur, tapi belum sampai ke badan, hanya menegur sampai keluar dari kepalanya aja. Nah, ketika itu Dewa Indra tahu, disampaikan ke Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memotong dengan cakranya. Ya, tubuhnya jatuh di bumi, kepalanya masih di kayangan, yang itu menjadi sebuah abadi karena sudah menegur tadi. Nah, saking rakusnya raksasa itu, turunlah ke bumi memakan tubuhnya itu. Nah, akhirnya sama Dewa Wisnu kala itu diberi sebuah tugas. Artinya kan masih utuh kepalanya,
Jadi hanya berupa kepala aja. Makanya kala itu dimanapun tempatnya, itu hanya kepala aja. Nah, fungsinya apa? Ditempatkan di tempat yang paling awal dan tempat yang paling mau masuk ke bilik itu atau ke ruangan itu. Dengan harapan ketika orang yang sembahyang di situ atau orang yang beribadah di situ, ketika memasuki ruangan, hawa nafsu keserakahan itu dimakan oleh kala. Jadi ketika orang peziarah atau orang yang mau beribadah di situ, tinggal aura yang baik-baik saja. Hawa nafsu sudah dimakan oleh kala dan mendapat barokahnya yang ada di dalam entah itu candi, entah itu gua. Gitu ya. Atau seorang petapa akan fokus ke Sang Pencipta. Jadi difokuskan semua jiwa raganya itu untuk Sang Pencipta. Ya, jadi kalau di sana tadi kita masih berselimutkan duniawi, nah sekarang tinggal kita fokus ke Sang Pencipta. Jadi seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan sedikit kan untuk kapan ini dibangunnya. Nah, ini lintas masa. Jadi tim arkeolog itu tidak bisa menentukan, oh ini masa Majapahit, belum bisa. Karena ceritanya itu saduran dari Empu Kanua ketika abad ke-10, masa Erlangga. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah lintas masa ketika Kadiri, lalu disusul Singosari, lalu disusul Majapahit, dan itu diperbaiki terus. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk tepatnya abad berapa? Jadi di antara 10 sampai 13. Kenapa saya ngomong 13? Karena masa kejayaan Majapahit itu di abad ke-13 ketika Hayam Wuruk. Ya, ketika Hayam Wuruk meninggal digantikan oleh anaknya sama anak mantunya, ya, Ki Kramawardhana sama Kusumawardhani ya. Nah itu mungkin agak peradaban Majapahit agak turun. Nah, di mana masa kejayaan itu pasti ada monumen-monumen penting ketika masa ke masa. Itu pasti itu hukum alam. Jadi di mana sampean jaya pasti ada peninggalan yang sangat luar biasa. Ketika terpuruk itu sudah agak menurun juga peninggalan atau monumen-monumen. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada. Kenapa satunya ada relifnya, satunya enggak? Oke. Jadi dugaan sementara ya bahwa dua ceruk itu, di mana yang satu yang menghadap barat itu ada relief, yang menghadap ceruk yang kedua yang menghadap selatan itu tidak ada relief, itu menggambarkan sifat dari manusia. Di mana ketika ada relief itu menunjukkan bahwa sifat-sifat manusia ada di situ semua. Tetapi ketika yang relief, yang ceruk yang kedua yang menghadap selatan yang tidak ada relief itu sifat manusia yang fokus ke Sang Pencipta. Jadi sudah tidak memikirkan sifat dunia. Jadi gitu ya, sifat-sifat duniawi sudah lepas dan fokus ke Sang Pencipta.